بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat-sahabat channel Memori Santri rahimakumullah, yuk kita lanjutkan kajian kita, kajian Ramadan ini sebagai ziyadah ilmu atau tambahan ilmu untuk hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Telah kita ketahui bersama, rata-rata kita juga mungkin merasakan di daerah masing-masing bahwa di antara hal yang setiap Ramadan atau menjelang Ramadan menjadi perbincangan yang cukup hangat adalah polemik terkait jumlah rakaat dari sholat tarawih. Ini kita insya Allah merasakan bersama, dan polemik ini ternyata sahabat-sahabat semuanya saja juga memunculkan masalah atau kasus-kasus baru, utamanya di masyarakat akar rumput atau di masyarakat arus bawah. Padahal mereka itu yang dibutuhkan adalah ketenangan dan kenyamanan di dalam beribadah, baik yang jumlah rokaatnya 20 ataupun yang jumlah rokaatnya adalah 8. Yang mereka butuhkan itu bukan perdebatan, bukan polemik, tapi yang dibutuhkan adalah ketenangan dan kenyamanan di dalam beribadah. Di antara masalahnya, ya polemiknya, ini saya tampilkan. Ada pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Ini dari salah satu jamaah saya. Saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kula badhe nyuwun pirsa. Pak, saya mau tanya. Di mushola kami mempunyai 2 imam sholat. Dalam rangka bulan Ramadan, kedua imam tersebut digilir tugas menjadi imam sholat tarawih. Yang menjadi masalah kami adalah imam A jumlah rokaatnya 8, sedangkan imam B jumlah rokaatnya 20. Dengan demikian ada perbedaan jumlah rokaat sholat tarawih dalam satu musola. Bagaimana baiknya sikap kami sebagai jamaah musola? Kula mohon pencerahannya dari Pak Romzi. Nah, seperti inilah sahabat-sahabat channel Memori Santri rahimakumullah. Di masyarakat akar rumput itu masalahnya seperti ini. Ini akibat dari terjadinya polemik terkait jumlah rokaat di dalam sholat tarawih tersebut. Padahal polemik itu sebetulnya sudah selesai. Sudah selesai sejak zaman dahulu kala, ya. Sejak zaman dahulu ada kalanya. Sejak zaman dahulu kala sudah selesai. Selesainya apa? Para ulama itu sepakat untuk tidak sepakat bahwa memang dalam jumlah rokaat sholat tarawih, mau tidak mau, diiyakan atau tidak, itu terjadi perbedaan pendapat. Nah, pada kajian kali inilah kita akan mengupasnya bersama-sama. Bagaimana solusi yang terbaik itu seperti apa? Kita menuju ke TKP dulu ya. Seperti biasanya kita harus berdasarkan data. Dari data itulah kita akan mengkajinya. Ini dari kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah juz 28 Sohifah 142.
juznya 27 ya, Sohifah 142. Saya bacakan, kita perhatikan ya, kita simak bersama-sama. Adadu rokaati tarawih, terkait dengan jumlah rokaatnya sholat tarawih. Ini salah satu kitab, sebetulnya banyak ya kitab yang menerangkan ini. Saya tampilkan hanya ingin menunjukkan bahwa permasalahan ini sejak dulu adalah memang sudah khilafiyah gitu, sehingga kita perkhilafkan sampai dengan zaman saat ini itu sebetulnya tidak berguna ya, tidak ada gunanya. Qala As-Suyuti, ya kecuali kalau dalam ranah dalam ranah ilmiah. Kalau ranah ilmiah sangat perlu untuk diperdalam, tapi untuk ranah fikih sosial masyarakat itu tidak perlu. Qala As-Suyuti alladzi waradat bihil ahaditsu as-sahihatu wal hisanu. Imam Suyuti berkata begini, menurut keterangan hadis-hadis sahih dan hadis-hadis hasan, al-amru bi qiyami Ramadan wa targhibu fihi min ghairi takhsisin bi'adadin, bahwa anjuran untuk mengisi malam Ramadan ataupun dorongan untuk beribadah pada malam hari di bulan Ramadan itu sebetulnya hadis sahihnya, hadis hasannya itu tidak ada batasan khusus terkait jumlah rokaatnya. Ini kalau mau sahih-sahihan ya, kalau mau hasan-hasanan. Karena apa? Nabi itu hanya bersabda, mangqoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Itu hanya begitu. Jadi barang siapa bulan Ramadan itu, barang siapa mendirikan ibadah sholat malam di bulan Ramadan, maksudnya adalah sholat tarawih, itu lama sepakat itu. Maksudnya adalah sholat tarawih imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dosa-dosanya yang telah lewat itu diampuni. Makanya di sini diterangkan seperti itu, sebagaimana disampaikan oleh Imam As-Suyuti. Walam yathbut anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla at-tarawih 20 rakaatan, dan juga tidak ada ketetapan bahwa Nabi itu melakukan salat tarawih itu 20 rakaat. Itu tidak ada, hadis sahihnya tidak ada. Demikian halnya rokaat-rokaat yang lain ya, bukan hanya 20 yang tidak ada. Rokaat-rokaat yang lain ya tidak ada. Misalkan 13, 8 tambah 3 11, atau 10 tambah 3 menjadi 13. Itu semuanya tidak ada keterangan yang sahih. Karena tadi itu min ghairi takhsisin bi'adadin. Wa innama shalla layaliya sholatan lam yuzkar adaduha. Sementara Kanjeng Nabi melakukan sholat di malam bulan Ramadan hanya beberapa malam saja, itu tidak disebutkan jumlah rakaatnya. Tsumma ta'akhkhara fil lailah ar-rabi'ah, kemudian pada malam keempat Nabi tidak melaksanakannya, artinya tidak melaksanakan bersama jamaah, khasyata an tufrada alaihim, agar tidak diwajibkan kepada umatnya, kepada para sahabat zaman itu, yang mengakibatkan fayajizu alaihim, mengakibatkan mereka tidak mampu melakukannya, kan dosa nanti kalau diwajibkan. Seperti itu. Ini terkait jumlah tadi. Nah, lanjut. Waqala Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini bisa dicek di Fatawal Fiqhiyah Al-Kubra. Di sana ada pertanyaan terkait dengan hadis yang mengatakan Nabi sholat 20 rakaat itu ada enggak. Lam yasiha, Ibnu Hajar berkata begini, lam yasiha annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla at-tarawih 20 rakaatan, bahwa Nabi tidak ada hadis sahih
yang mengatakan bahwa Nabi sholat tarawih sebanyak 20 rakaat. Wa ma warada annahu kana yusalli isrina raka'atan fa huwa syadidud du'fi. Adapun keterangan yang menyatakan bahwa Nabi itu melakukan sholat tarawih 20 rakaat, hadis itu sangat lemah sekali ya, sangat lemah sekali. Ini menurut Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar dan Imam Suyuti ini adalah ulama min kibari Syafi'iyah, ulama-ulama terkenal ya di kalangan madhab Imam Syafi'i. Lanjut ini, wahtalafat ar-riwayatu fi ma kana yusalli bihi fi Ramadan fi zamani Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Sedangkan riwayat-riwayat terkait bagaimana sholat tarawihnya atau sholat malam di malam bulan Ramadan di zaman Khalifah Umar bin Khattab itu terjadi perbedaan, riwayatnya berbeda-beda. Berarti kan riwayatnya berbeda kan ya, dari riwayatnya saja berbeda, ini sudah hampir bisa dipastikan nanti produk hukumnya ini juga akan berbeda-beda. Oleh karena itu fadzahaba jumhurul fuqaha, para mayoritas fuqaha minal hanafiyati, dari kalangan Hanafiyah, wasyafi'iyati dan kalangan Syafi'iyah, wal hanabilati dan kalangan Hanabilah, Hanabilah itu pengikut madhab Hambali, wa ba'dil malikiyati dan sebagian dari ulama pengikut madhab Imam Maliki, mereka memilih ila anna tarawiha isruna rakaatan, bahwa sholat tarawih itu 20 rakaat. Ini menurut mayoritas fuqaha. Ini sekali lagi, mayoritas fuqaha. Mayoritas fuqaha itu sudah levelnya ini ya, levelnya sudah 4 madhab ini. Artinya kalau kita bicara kuat-kuatan, bahwa yang terawihnya misalkan 13 ataupun 11 itu jalur madhabnya tidak ada. Artinya jalur madhab itu masuk dalam madhab 4 ini tidak masuk, semuanya tidak masuk. Karena rata-rata ya Hanafiyah, kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan ba'dil Malikiyah itu 20. Alasannya apa? Lima rawahu Malikun an Yazid bin Rumana, dikarenakan ada keterangan yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Yazid bin Ruman, wal Baihaqi an Sa'ib, dan ada keterangan yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari siapa? Anis Sa'ib bin Yazid, dari Sa'ib bin Yazid, min qiyamin nas, di mana keterangan itu mengatakan bahwa manusia zaman itu melakukan qiyam Ramadan fi zamani Umar, di zaman kekhalifahan Khalifah Umar radhiyallahu anhu, bi isrina rakaatan, dengan jumlah berapa? 20 rakaat ya di zaman Umar itu. Wa jama'a Umaru, dan jawa jama'a Umaru, wa jama'a Umaru an-nasa, dan Khalifah Umar mengumpulkan manusia ala hadzal adad, sesuai dengan jumlah ini, minar rakaati, yaitu jumlah rakaatnya, jam'an mustamirron, dan ini terus menerus itu, dan digalang besar-besaran, diinstruksikan oleh Khalifah Umar dengan jumlah ini. Ini satu riwayat seperti itu, gitu maksudnya. Qala al-Kasaniyu jama'a Umar ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Al-Kasani, beliau berkata begini, bahwa sahabat Umar mengumpulkan sahabat-sahabatnya Nabi fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan, ala Ubay bin Ka'bin, atas Imam Ubay bin Ka'ab. Artinya mengumpulkan untuk melaksanakan sholat taraweh, imamnya itu adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Fasalla bihim isrina rakaatan, maka Ubay bin Ka'ab bersolat bersama mereka para sahabat itu sebanyak 20 rakaat.
Walam yungkir alaihi ahadun, dan tidak ada satu sahabat pun yang mengingkarinya. Fayakunu ijma'an, sehingga ini menjadi ijma' minhum ala dzalik, ijma'nya mereka bahwa yang namanya sholat tarawih itu 20 rakaat. Ini ya, sekali lagi, ini ya satu versi pendapat seperti itu. Lanjut, waqala ad-Dasuki wa ghairuh, Imam Dasuki dan imam yang lain berkata, kana alaihi amalus sahabah wa tabi'in, seperti itulah yang diamalkan oleh para sahabat dan para tabi'in. Itu ya 20 itu. Waqala Ibnu Abidin, Imam Ibnu Abidin berkata begini, alaihi amalun nasarqan wa gharban, dari daerah timur sampai barat itu semuanya begitu dulu. Waqala Aliun As-Sanhuriyu, Syekh Ali As-Sanhuri berkata, huwallazi alaihi amalun nas wastamarra ila zamanina, itulah yang menjadi amalan manusia, artinya 20 rakaat itu yang dilakukan oleh masyarakat, wastamarro, dan bertahan ila zamanina, sampai zamanku, fisairil amsor, dalam semua kota seperti itu, di semua wilayah seperti itu. Waqala al-Hanabilah wa hadza fi madinati syuhrah, ini dalam dugaan memang sangat populer sekali, bihadrati sahabah, di kalangan para sahabat. Fakana ijma'an, maka hal ini menjadi ijma', kesepakatan mereka. Wan nususu fi dzalika katsiratun, nas-nas, keterangan-keterangan yang jelas ya, yang menegaskan bahwa ini menjadi ijma'nya para sahabat, itu banyak keterangan yang mengatakan seperti itu. Ini sekali lagi juga salah satu pendapat ulama, masih banyak pendapat yang lain. Oleh karena itu lanjut, warawa Malikun anis Sa'ib bin Yazid, Imam Malik meriwayatkan dari Sa'ib bin Yazid qal, dia berkata, amara Umar bin Khattab Ubay bin Ka'bin, bahwa Umar bin Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab wa Tamiman ad-Dariyah, dan Tamim ad-Dariyah, ini sebagaimana dalam pengajian Asyam. Umar memerintahkan kedua orang tersebut ayyakum malin nas bi ihda asrota rakaatan, untuk melakukan sholat qiyamul lail atau sholat tarawih itu dengan 11 rakaat. Ini versinya siapa? Malik, riwayat dari Sa'ib bin Yazid. Qala wa qad kana al-qari'u yaqra'u bil mi'in. Syekh Imam Malik berkata begini, Imam, jadi Ubay bin Ka'ab itu mendirikan jamaah, kemudian Tamim ad-Dariyah mendirikan jamaah, terinstruksi dari sahabat Umar, itu di tempat yang berbeda. Jumlah rakaatnya berapa? 11 rakaat. Wa kanal qari'u yaqra'u bil mi'in, sedangkan imamnya yang membaca itu beratus-ratus ayat. Hatta kunna nak tamidu, ini ya, bukan nak tamida. Hatta kunna nak tamidu alal aso, saking lamanya sampai kami itu, kalau karawinya berkata, sampai kami itu kalau sholat terawih pada malam itu sampai memakai tongkat mintulil qiyam, oleh sebab berdirinya lama sekali. Wa ma kunna nansarifu illa fi furu'il fajri, dan kami itu selesai dari pelaksanaan sholat terawih itu menjelang fajar sudah, artinya pulang serat terawih langsung sahur terus masuk waktu subuh, itu begitu. Ini riwayat dari siapa? Malik, dari Sa'ib bin Yazid. Kemudian warawa Malikun an Yazid bin Rumana, Imam Malik juga meriwayatkan dari Yazid bin Ruman annahu qala kana an-nasu yaqumuna fi zamani Umar bin al-Khattab fi Ramadan bi 23 rakaatan. Masyarakat di zamannya Khalifah Umar bin Khattab, mereka melakukan sholat tarawih di bulan Ramadan itu 23 rakaat. Artinya 23 rakaat itu bisa jadi sakwitire ya. Qala al-Baihaqi wal Bajiyu, Syekh Baihaqi dan Syekh Baji, wa ghairuhuma, dan imam-imam yang lain, al-bi'ai bi isrina rakaatan ghairal witri thalatha rakaatin,
Maksudnya 20 itu maksudnya 23 itu yang 20 adalah tarawih, kemudian yang 3 adalah witir. Wa yu'ayyiduhu ma rawahu al-Baihaqi wa ghairuhu an Sa'ib bin Yazid, dan keterangan itu didukung oleh apa yang diriwayatkan dari Imam Al-Baihaqi dan imam yang lain, riwayat dari Sa'ib bin Yazid. Qal, bahwa dia berkata, kanu yakumuna ala ahdi Umar bin Khattab, mereka masyarakat di zaman kekhalifan Umar bin Khattab melakukan salat tarawih fi syahri Ramadhana, di bulan Ramadan, bi isrina rakaatan, dengan 20 rakaat. Itu seperti itu. Lanjut ya, biar kita lengkap, maksud saya begitu. Lanjut, qala al-Baji, Syekh Baji berkata, yuhtamalu ayyakuna Umaru amarohum bi ihda asrota rakaatan. Bisa jadi kok ada riwayat tadi 11, kemudian ada riwayat lagi 23. Itu dimungkinkan bahwa pertama memang sahabat Umar memerintahkan melakukan sholat tarawih itu 11 rakaat. Wa amarahum ma'adzalika bitulil qiraah, kemudian memerintahkan mereka dipanjangkan bacaannya. Yaqra'ul qari bil mi'ina fir rakaah, imamnya membaca beratus-ratus ayat dalam satu rakaat. Kenapa? Li'anna tatwil fil qiraah afdhalus shalah, karena memanjangkan bacaan ya di dalam sholat itu adalah sesuatu yang paling utama. Kemudian falamma da'ufa annas, ketika manusia di zaman itu sudah agak kesemangatannya itu sudah menurun, amarahum bi salatin wa isrina, kemudian sahabat Umar memerintahkan sholat terawihnya menjadi 23 ala wajhi takhfif, atas jalan diringankan atau agak dipercepat ya, agak dipercepat. Ala wajhi takhfif anhum min tulil qiyam, jadi 20 rakaat agak dipercepat agar tidak memberatkan para masyarakat. Bastadroka ba'dul fadilah bi ziyadati rakaat, sedangkan untuk mendapatkan fadilah yang tidak didapatkan gara-gara agak dipercepat, ini rokaatnya ditambah dulu maksudnya, sehingga pada akhirnya dari 11 rakaat menjadi 23, 20 terawih, kemudian yang 3 adalah sholat witir. Ini satu versi pendapat demikian. Wa qala al-Adawi al-ihda asrota kanat mabda'ul amri. Menurut Syekh Adawi bahwa 11 rakaat itu memang awal-awalnya begitu. Tsumantaqala ilal isrin, kemudian pindah menjadi 20. Wa qala Ibnu Habibin raja'a Umar ila thalathin wa isrina rakaatan. Kemudian Imam Ibnu Habib berkata bahwa Umar itu kembali, artinya dari 11 dirubah menjadi 23 rakaat. Wa khalafa al-Kammal binul Humam masyayikhul Hanafiyah, Syekh berbeda pendapat, yaitu Syekh Kamal bin Humam masyayikhul Hanafiyah al-qailin bi annal isrina sunnatun. Syekh Kamal bin Humam ini telah menyelisih para masyayikh kalangan madhab Hanafiyah. Mereka berkata bahwa 20 itu adalah sunnah fit tarawih, di dalam sholat tarawih. Faqala qiyamu Ramadan sunnatun ihda asrota rakaatan bil witri jama'atan. Syekh Kamal ini berkata begini, bahwa qiyamu Ramadan, sholat tarawih itu sunnahnya adalah 11 rakaat sekaligus witirnya fi jamaatin, dilakukan dengan jamaah. Fa'alahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tsumma tarakahu li udhrin, itu yang dilakukan oleh Nabi kemudian meninggalkannya karena udzur. Afada annahu laula khasyata fardihi alaihim lawadzaba bihim. Andai kata Nabi itu tidak takut bahwa sholat tarawih akan diwajibkan, niscaya Nabi akan muwadzabah, terus melakukan itu.
wala syakka fi tahaqquqil amni min dzalik bi wafatihi sallallahu alaihi wasallam fayakunu sunnatan. Dan ternyata sampai Nabi itu meninggal, ya seperti itu. Oleh karenanya 11 itu adalah sunnah. Wa kaunuha isyrina sunnatul khulafair rasyidin, sedangkan keberadaan sholat tarawih itu menjadi 20 adalah sunnahnya khulafaur rasyidin. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun sabda Nabi yang berkata begini, alaikum bisunnati, jalanilah kalian jalani sunnah-sunnahku, wa sunnatil khulafair rasyidin, dan sunnahnya khulafair rasyidin. Jadi 11 dengan 20 itu sama-sama sunnah. Bedanya kalau yang 11 sunnahnya Nabi tapi tidak mengikuti sunnahnya khulafair rasyidin. Kalau yang 20 itu berarti mengikuti sunnahnya khulafair rasyidin dan mengikuti perintah Nabi untuk menjalankan sunnahnya khulafair rasyidin. Nadbun ila sunnatihim. Sabda Nabi ini menganjurkan agar mengikuti sunnahnya para khulafair rasyidin. Wala yastalzimu kaunu dzalik sunnatahu id sunnatahu bimuwadzabatihi binafsih au illa liudrin. Artinya apa? Hal itu 20 itu tidak menjadi otomatis kemudian menjadi sunnahnya Nabi. Karena sunnahnya Nabi itu dilakukan sendiri, ya, au illa li udrin. Wa bi takdiri adami dzalikal udri kana yuwazibu ala ma waqa'a minhu. Dan andai kata Nabi tidak ada alasan, ya, untuk tidak keluar untuk melaksanakan tarawih berjamaah, maka Nabi akan melakukannya terus, sehingga fatakunul isruna mustahabban, maka yang 20 itu mustahab. Wa dzalikal qadru minha huwa sunnah, sedangkan jumlah dari 20 itu yang 11 adalah sunnahnya Nabi. Kal arba ba'dal isya mustahabbah, sebagaimana 4 rakaat setelah sholat isya hukumnya mustahab. Wa raka'atani minha hiya sunnah, sedangkan yang 2 rakaat adalah sunnah. Wa dhahiru kalamil masyayikh anna sunnata isruna, itu satu versi lagi, ya. Versi yang lain begini, kalau melihat apa yang disampaikan oleh masyayikh bahwa yang sunnah itu adalah 20, wa muqtadad dalil ma qulna fayakunu huwal masnun, ay fayakunul masnun minha thamaniya raka'atin wal baqi mustahabban. Kalau melihat dalilnya adalah sebagaimana yang aku ucapkan, bahwa bagaimana maka yang disunnah, yang menjadi sunnah itu yang 8, sisanya adalah mustahab. Itu begitu. Jadi artinya apa? Kalau kita mau membicarakan ini terus mana yang kuat, ndak ada habisnya. Dan masyarakat arus bawah ndak butuh itu. Lanjut, ya. Wa qala al-malikiyatu al-qiyamu fi ramadan bi isrina rak'atan au bi sittin wa thalathina wasi'un ay jaizun. Kalau di kalangan Malikiyah 20 atau 36 itu boleh-boleh saja. Faqad kana salafu minas sahabah yakumuna fi ramadan fi zamani Umar bin Khattab fil masajid bi isrina rak'atan thumma yutiruna bi thalathin. Di zaman Khalifah Umar, mereka itu sholat tarawihnya 20 rakaat, kemudian witir 3 kali. Thumma sallu fi zamani Umar bin Abdul Aziz, dan pada zaman khalifahnya Umar bin Abdul Aziz itu berubah sitan wa thalathina rakaatan, tarawihnya menjadi 36 ghairu syaf'i wal witri. Qala al-malikiyah wahya ihtaru malikin, ini menurut kalangan ulama madhab maliki, ini adalah pilihan Imam Malik fil mudawwanah.
qala huwa alladzi lam yazal alaihi amalun nas ay fil Madinah ba'da Umar bin Khattab. Beliau berkata bahwa di Madinah itu ya semenjak atau setelah kekhalifahan Umar pelaksanaan tarawihnya adalah 36. Itu seperti itu. Kemudian waqalu kariha Malikun naksoha amaju ilat bil Madinah. Karena apa? Imam Malik itu tidak suka penduduk Madinah kalah dengan penduduk Mekah. Kalau di Mekah itu 20, kemudian di setiap 4 rakaat itu ada istirahat untuk tawaf, maka sebagai gantinya tawaf itu diganti ditambah rakaat ditambah atau dijadikan sebagai tambahan rakaat tarawih, sehingga kalau dijumlah menjadi 36. Itu seperti itu. Kemudian wa an Malikin fi ghairil mudawwanah, diriwayatkan dari Malik di selain kitab Mudawwanah, qala allazi ya'khudhu bi nafsi fi dzalikal ladzi jama'a Umaru alaihin nas ihda asrota rakaatan minha al-witru wa hiya salatun nabi wa fil madhab aqwalun wa tarjihatun ukhra. Kemudian Imam Malik berkata begini, walladzi ya'khudhu bi nafsi fi dzalik alladzi jama'a Umaru alaihin nas ihda asrota rakaatan minha al-witru. Dan riwayat yang lain Imam Malik mengatakan bahwa yang terjadi di zaman kekhalifahan Umar itu adalah 11 rakaat, diantaranya adalah witir, itu adalah sholatun nabi. Wa fil madhab aqwalun wa tarjihatun, dan ini masih banyak sekali pendapat dan tarjih. Ini dari kalangan Syafi'i, ini masih banyak sekali ya, masih banyak sekali. Kemudian ini saya baca aja ya biar lengkap. Waqala asy-Syafi'i, dari kalangan madhab Syafi'i berkata begini, wali ahlil Madinah fi'luha sitan wa salasin, dan untuk penduduk Madinah boleh melakukan 36 li'anal isrin khamsu tarwihatin, karena 30 itu ada 4 kali istirahatan yang per istirahat isinya akan tawaf. Kemudian tawaf ini diganti sebagai tambahan sholat tarawih. Wa kana ahlu Makkah yatufuna baina kulli tarwihataini sab'a aswatin fahamala ahlul Madinah badala kulli usbu'in tarwihatan liyusawuhum, agar sama akhirnya dijadikan tambahan sholat tarawih. Qala asy-Syaikhani, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Jadi kalau Syaikhani di dalam mazhab Syafi'i maksudnya adalah Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Beliau berdua berkata, wala yajuzu dzalika li ghairihim, bagi yang lain tidak boleh. Wa huwal ashah kama qala ar-Ramli li anna ali ahlil Madinah syarafan bi hijratihi sallallahu alaihi wasallam wa madfinihi. Ini tidak bisa. Ya, menurut qaul ashah sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ramli, hal ini tidak bisa dibawa ke daerah-daerah lain karena untuk ahlil Madinah ada kemuliaan tersendiri. Wa khalafa al-Halimi, Imam Halimi berbeda, faqala wa man iktada bi ahlil Madinah faqama bi sittin wa thalathina fa hasanun aidon. Barang siapa mengikuti pendapatnya ahlil Madinah mendirikan sholat tarawih 36, ya baik-baik saja. Wa qala al-Hanabilah la yanqusu minal isrina rakaatan, tidak boleh kurang 20 menurut kalangan madhab Hanabilah. Wala ba'sa biziyadati alaiha, tapi kalau ditambah boleh, kalau dikurangi tidak boleh. Qala Abdullah bin Ahmad ra'aitu abi yusalli fi Ramadan ma la usi. Abdullah bin Ahmad itu beliau berkata begini, aku melihat bapakku itu kalau di bulan Ramadan sholatnya tidak ukuran, ya, banyak sekali. Wa kana Abdurrahman bin Aswad yakumu bi arba'ina rakaatan, Abdurrahman bin Aswad malah 40. Kemudian wa yutiru ba'daha bi sab'in, kemudian setelah 40 witirnya 7. Itu seperti itu ya, Masya Allah, luar biasa.
Lanjut, ini tinggal sedikit. Qala Ibnu Taimiyah wal afdal yakhtalifu bi ikhtilafi ahwalil musallin. Imam Ibnu Taimiyah ini yang biasanya diikuti oleh yang sholat tarawihnya 8 atau 11 itu mengikuti pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu berkata begini, wal afdal yakhtalifu bi ikhtilafi ahwalil musallin. Jadi sebenarnya berapa jumlah sholat tarawih itu rakaatnya ya kondisional lah, melihat keadaannya para musallin. Fa in kana fihim ihtimalun litulil qiyam, kalau mereka kuat untuk berdiri lama, ya fal qiyam bi asri rakaatin wa thalathin ba'daha, maka jumlah rakaatnya adalah 10 ditambah 3 berarti 13. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli li nafsihi fi Ramadan wa ghairihi huwal afdal, sebagaimana dilakukan oleh beliau Kanjeng Nabi di bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lain, dan itu yang lebih utama. Jadi 13 kalau ini. Wa in kanu la yahtamilunahu fal qiyamu bi isrina huwal afdal. Kalau mereka kalau mereka itu keberatan berdiri lama, maka melakukan sholat tarawih dengan 20 itu yang paling utama. Wa huwal ladzi ya'malu bihi aktsarul muslimin. Yang ini mayoritas orang Islam melakukan ini. Fa innahu wasatun bainal asyri wa bainal arba'in. Karena 20 itu tengah-tengah ya, antara 10 dan antara 40. Wa in qama bi arba'ina wa ghairiha jazadalik wa la yukrahu syai'un min dzalik. Dan jikalau melaksanakan tarawih itu dengan 40 rakaat boleh-boleh saja, tidak ada makruh. Waqad nassa ala dzalik ghairu wahidin minal a'immah. Dan ini sebagaimana ditegaskan oleh bukan hanya satu orang dari kalangan imam seperti Imam Ahmad wa ghairihi, menegaskan boleh tarawih itu 40 kalau kuat. Wa qala kemudian Imam Ibnu Taimiyah berkata begini, wa man dhanna anna qiyama Ramadan fihi adadun muwaqqatun, barang siapa menduga bahwa qiyam Ramadan itu ada jumlah rakaatnya secara khusus anin Nabi, ada riwayat secara khusus dari Nabi tentang jumlah rakaat tarawih, la yuzadu fihi, di mana tidak boleh ditambah, wala yunqasu minhu, dan juga tidak boleh dikurangi, faqad akhta'a, maka orang itu telah salah faham. Itu seperti inilah kalangan ulama itu begitu. Artinya sebagaimana saya sampaikan di awal, ulama itu sudah sepakat untuk tidak sepakat. Jadi jumlah tarawih itu ada 20, kemudian ada yang 8, ada 10, ada 36, ada 40 juga ya. Itu seperti, makanya kalau kita hanya berpolemik dalam jumlah rakaat ini tidak ada gunanya. Justru itu menyebabkan resah di masyarakat. Nah, kembali ke pertanyaan saya tadi itu, bagaimana kemudian sekarang solusinya jika keadaannya demikian? Ini yang dibutuhkan kebijaksanaan. Kalau kita bijaksana, mestinya ya kondisional, lihat masyarakatnya seperti apa. Kalau masyarakatnya itu adalah biasanya 20, maka imam yang 8 itu jangan mau, atau mau minta izin setelah setelah dapat 8 dia mundur untuk diteruskan ya, diteruskan oleh imam yang lain. Itu yang bijaksana. Jangan kemudian mentang-mentang kalau saya menjadi imam semuanya setelah 8 harus pulang. Tidak boleh begitu. Itu namanya tidak bijaksana. Itu akan mengakibatkan masyarakat arus bawah itu bingung. Sementara selama ini taunya mereka adalah melakukan salat tarawih itu adalah 20. Kecuali kalau memang makmum atau rata-rata makmumnya itu sudah terbiasa 8, ya silahkan 8, tidak ada masalah. Jadi begini sahabat-sahabat memori santri semuanya saja rahimakumullah. Kalau kita melihat prinsip yang ada di dalam ayat Al-Quran itu begini, saya baca, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja
Masing-masing dari kalian itu punya syariat dan punya manhaj. Ini bukan tafsir, saya menafsiri ayat ini sesuai kasus kita, bukan. Artinya prinsip yang ada di dalam ayat ini itu bagaimana? Itu baik kalau kita terapkan dalam permasalahan kita. Jadi masing-masing dari kalian itu punya syariat dan punya manhaj. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Andai kata Allah mau, kamu jadi umat satu, tidak ada perbedaan, semuanya 20 atau semuanya 8. Walakin liyabluwakum fima atakum, akan tetapi apa yang kalian dapatkan itu adalah cobaan. Bagaimana perbedaan ini jangan sampai menjadikan ibadah menjadi tidak nyaman, jangan sampai kemudian masyarakat itu ibadahnya tidak tenang. Jadi semuanya harus bijaksana. Fastabiqul khairat. Baru setelah itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam beribadah, dalam mendekatkan diri kepada Allah. Jangan terus-terusan membuat ulah ya. Jadi begini sahabat-sahabatku semuanya saja rahimakumullah, marilah kita semua memberikan ketenangan kepada masyarakat arus bawah itu. Munculkan rasa saling menghormati dan saling menghargai. Yang milih 20 itu berilah penghargaan kepada orang yang memilih 8. Jadi kalau saya milih 20, panjenengan milih 8, monggo. Kemudian yang 8 itu juga begitu, saya tak milih yang 8, panjenengan milih 20, ya monggo silahkan, itu haknya panjenengan. Jangan kemudian kita itu misalkan berkata begini, yang 8 ini adalah sholatnya Nabi, kalau yang 20 itu kan tarawehnya sahabat Umar. Terus sampean itu milih Nabi apa milih sahabat Umar? Ini loh, ini goblok. Ini wallahil azim, sak goblok-gobloknya orang itu yang berkata begini. Kenapa? Karena dia itu telah mengadu domba, membenturkan sahabat Umar dengan Kanjeng Nabi. Memangnya siapa sahabat Umar itu? Apa berani dia itu melakukan sesuatu kalau bertentangan dengan sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah begitu, marilah kita saling menghormati, memberikan ketenangan di dalam masalah ini. Dan saya kira cukup ya untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Ikuti terus kajian yang ada di dalam channel Memori Santri. Terima kasih atas perhatian panjenengan. Mohon maaf karena mungkin terlalu lama. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.